lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Semua orang melihat dari jauh saat Wuhei berjalan ke jalan awan biru. Di bawah tabir awan biru sangat mustahil untuk melihat apa yang ditemui Wuhei di jalan awan biru. Namun setelah beberapa saat raungan, binatang itu sekali lagi terdengar. Wuhei dikirim ke kematiannya di samping Kinyu, kata Hovi dengan suara rendah. Kinyu juga mengangguk. Panjang jalan awan biru hampir 5.000 km, sedangkan pendeta Mingsan sebelumnya meninggal hanya setelah masuk sebentar. Kinyu berani memastikan dan memperkirakan bahwa pendeta Mingsan bahkan tidak menempuh 10% dari jarak perjalanan. Itu juga berarti pendeta Mingsan telah meninggal bahkan sebelum bertemu dengan bahaya yang sebenarnya. Wuhei, itu berapa kuat dia dibandingkan dengan pendeta Mingsan? Raungan yang sangat marah terdengar, tapi itu mulai melemah setelah beberapa saat. Hampir pada saat yang sama, Du Songjun, Men Qian, dan yang lainnya melihat slip giok jiwa di tanah milikku. Slip giok jiwa? Masih utuh dan pasti tidak rusak. Sepertinya Wuhei telah melewati ujian pertama jalan awan biru. Men Qian tersenyum dan menatap Du Songjun. Du Songjun, mungkin dia akan memiliki keberuntungan yang sama dengan kesempatan untuk menginjak anjing. Sial, benar-benar tiba di ujung lain dari jalan awan biru 9 surga. Du Songjun hanya tersenyum. Bagaimana bisa jalan awan biru semudah itu diatasi semua orang di alun-alun giok putih? Bahkan pernah mendengar geraman sebelumnya, dan terbukti bahwa lokasi pertempuran sangat dekat dengan alun-alun giok putih. Apakah Wuhei bisa sampai di 9 surga itu sangat sulit untuk dikatakan. Namun setidaknya dia telah berjalan lebih jauh dari Mingsan. Du Songjun tersenyum acuh. Tak acuh sambil melihat Hua Yan pada saat yang sama, seolah dia sangat terlena. Wajah Hua Yan tanpa ekspresi. Dia hanya mendengarkan suara yang dibawa dari Blue Clouds Road. Roar, itu adalah raungan binatang di awal. Kecuali ada semacam binatang iblis di garis depan jalan awan biru, dan sekarang ada juga tabrakan hebat. Sepertinya masih ada orang yang hidup di dalam alam yang, bahkan jika itu adalah binatang iblis agar mampu membunuh pendeta Mingsan, itu pasti juga memiliki kultivasi yang cukup untuk mengambil bentuk manusia dan sudah memiliki pengetahuan manusia. Alam ini yang sebenarnya tidak berpenghuni. Ada juga binatang iblis yang hidup dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Men Qian juga mengerutkan kening dan mengangguk. Bawahan awal Kaisar Abadini yang mungkin juga berada di dalam alam liang. Salah, mata Men Qian tiba-tiba berkilau dan dia diam-diam mulai merenung. Ketika Kaisar Abadini yang awalnya memasuki alam fana, dari tempat itu sama sekali tidak ada bawahan. Dari mana bawahan saat ini berasal, juga dari mana raungan binatang itu, Men Qian terus mempertimbangkan dalam diam. Kecuali mereka adalah orang-orang yang awalnya diambil oleh Kaisar Abadini yang dari alam fana. Tidak mungkin orang-orang itu juga akan naik ketika mereka mencapai tingkat domain yang diperlukan untuk ascension. Pada saat itu, Ao Feng juga memberi Men Qian senyuman sesaat yang aneh. Men Qian juga membalas senyuman dingin pada Ao Feng. Sementara itu, baik Hua Yan dan Du Songjun malah tidak memikirkan dari mana auman binatang itu berasal. Saudara Ao Feng, kamu bahkan berpikir untuk bersaing melawanku untuk hal ini. Men Qian langsung menggunakan transmission talisman dan mengirim pesan transmisi. Dia tidak ingin memberitahu Hua Yan dan Du Song benda itu sebenarnya juga ada di alam liang. Saudara Men Qian tidak perlu menyebutnya benda ini. Bukankah hanya gulungan itu saja? Saya pasti berpikir bahwa Anda juga telah menebak harta karun itu. Benar-benar mengejutkanku. Untuk berpikir bahwa gulungan ini sebenarnya juga ada di alam yang ini benar-benar kejutan menyenangkan yang tiba-tiba dan kebetulan. Dengan pengecualian dari harta karun yang disembunyikan oleh berbagai pemimpin penting dari alam abadi iblis, di seluruh alam Niang, gulungan ini setidaknya harus menempati peringkat kedua setelah itu. Saya masih berpikir bahwa Kaisar Abadi ini yang akan memberikan gulungan ini kepada orang yang ditakdirkan dan tidak berpikir bahwa itu malah tetap di alam Niang. Jika aku mendapatkannya, bahkan jika aku Ao Feng adalah naga emas, pesan transmisi Ao Feng jelas mengungkapkan tekadnya terhadap gulungan itu. Baiklah, Anda ingin mendapatkannya sementara saya juga ingin mendapatkannya.
Ketika saatnya tiba kita harus melihat kemampuan kita yang sebenarnya, ujar Menqian menggunakan transmission Risman miliknya. Ao Feng menanggapi dengan tersenyum acuh tak acuh pada Menqian. Sebaliknya dia diam-diam punya ide. Sekarang berbagai pemimpin penting dari alam abadi iblis semuanya telah menembus penghalang antara dua alam, memungkinkan para utusan dari berbagai alam ascendant untuk turun dan mendapatkan mainan itu. Mengapa tidak menggunakan resor tersembunyi itu dan bersaing untuk mendapatkan gulungan ini? Setelah saya mendapatkannya, status saya pasti akan mengalami perubahan drastis. Di bawah instruksi dari pemimpin mereka masing-masing, keempat utusan agung itu bersaing untuk mendapatkan harta karun legendaris itu. Namun bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya, mereka tetap harus memberikannya kepada pimpinan masing-masing. Mereka sebenarnya tidak memiliki manfaat apapun. Itulah mengapa masih lebih baik menanggung kejahatan karena tidak kompeten dan sebagai gantinya menyita gulungan itu. Suara yang tajam dan jernih seolah-olah sepotong batu giok telah meledak dan retak terbuka bergema di seluruh alun batu giok putih. Sleep giok jiwa, wuhei, yang sesuai akhirnya pecah berkeping-keping. 6 jam penuh setelah memasuki alam Nian, wuhei, akhirnya mati setelah 6 jam. Sisi Dewa Longgar dan sisi Iblis Longgar telah mengirim orang. Sekarang giliran klan naga Anda, Menqian tersenyum sambil melihat ke arah Ao Feng. Dengan nada yang sangat acuh tak acuh, Ao Feng berkata, "Penatua, Yansan, saya harus merepotkan Anda untuk bergerak." "Tetua Yansan, hati-hati," kata Fang Tian dan dipercayakan kepada Yansan. "Patriark utusan tuanku, tenang saja," kata Yansan, dan tersenyum lalu segera berjalan ke Blue Cloud Road dengan sikap tenang. Singkat cerita, sudah melebihi 6 jam tetua klan naga itu masih belum mati. Sepertinya dia memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk melewatinya. Hovi sangat santai. Bagaimanapun pada saat itu dia hanya menunggu kenaikan. Sebaliknya Qin Yu tidak berbicara. "Fei, Xiao Hei, apakah kalian berdua merasa sikap Menqian dan Ao Feng sedikit berantakan?" Qin Yu berkata dengan suara rendah. Ketiga bersaudara itu saling berbisik di salah satu ujung alun-alun batu giok putih. Di tengah alun-alun giok putih Huayan, Ao Feng dan yang lainnya juga tidak menyadarinya. Benar, Menqian dan Ao Feng tidak memiliki penampilan tenang sebelumnya. Seolah-olah keduanya seperti harimau yang memilih manusia untuk digigit dan mereka berdua memiliki watak yang gila. Hovi dengan hati-hati mencari sebentar lalu menjawab dengan suara rendah. Qin Yu juga mengangguk. Wayan, Du, Song Jun, Song Ju, dan Fang Tian juga merasakan perubahan pada sikap Ao Feng dan Menqian. Beng, suara yang tajam dan pecah sekali lagi terdengar. Yansan sudah mati, ekspresi wajah Oksu berubah. Ekspresi wajah banyak ahli juga menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dari 3 tetua agung klan naga, kemampuan Yansan tentu saja menduduki peringkat pertama. Giliran klan naga sudah berakhir, seharusnya giliran klan iblis di padang gurun. Ao Feng memandang Menqian. Menqian perlahan berkata, "Kong Chao, terserah kamu." "Baik tuanku." Kong Chao sebenarnya tidak terlalu percaya diri, tapi dia masih menerima perintah dan melangkah ke Blue Cloud Road. Di mata 6 pemimpin besar itu, bawahan mereka dimaksudkan untuk dikirim ke kematian mereka sambil menjelajahi jalan. Setelah akhirnya tiba di 9 surga, pasti akan ada banyak harta karun. Mereka juga tidak ingin bawahannya merampas sebagian besar harta. Memang seperti yang diharapkan, setelah hampir 8 jam berlalu, Sleep giok jiwa Kong Chao juga hancur. Dengan kematian berurutan para ahli satu persatu, suasana di alun-alun menjadi sangat menindas. Berikutnya adalah salah satu anak buah Song Ju. Wayan memandang Song Ju. Pada saat itu Song Ju hanya memiliki satu orang, The Petrification Beast Transform into Stone. Song Ju melihat ke Transform into Stone lalu tanpa daya berkata, "Transform into Stone, kekuatanmu masih cukup istimewa. Jika Anda beruntung masih ada peluang untuk bertahan hidup." Transform into Stone hanya mengangguk lalu melangkah ke Blue Clouds Road. "Mengapa saya merasa seolah-olah jalan awan biru adalah jalan kematian?" Qin Yu melihat jalan awan biru yang dekat dengan 5.000 km panjang yang mengarah ke 9 surga. Jalan awan biru yang dikelilingi oleh kumpulan awan biru yang tak terhitung jumlahnya itu memberinya perasaan yang menindas. Transform into Stone menyelesaikan percobaan pertama dengan kecepatan yang sangat cepat, kata Huayan sambil tersenyum. Di satu sisi Du Song Jun juga setuju. Pada saat itu hanya Huayan dan ahli super lainnya yang masih sedikit lebih santai.
Orang-orang lainnya sangat cemas. Setelah 6 jam, Soul Jade Slave milik Transform into Stone sekali lagi retak dan pecah berkeping-keping. Itu menunjukkan bahwa ahli lain memiliki jiwanya tersebar ke dalam ketiadaan. Sayang Huayan menghela nafas dan berkata pada awalnya itu dari sisi Dewa Longgar ke sisi laut. Astral Chaotich. Sekarang itu akan dibalik dan putaran akan berputar dari sisi Chaotich Astral ke sisi Longgar Immortals. Chaotich Astral Sisong juga tidak memiliki siapapun di bawahnya yang tersisa. Seharusnya seseorang dari belantara klan iblis yang bergerak. Yang aku tahu aturannya Menqian melihat satu-satunya orang di bawah komando langsungnya Yuliang. Yuliang, jangan mengecewakanku, kata Menqian dengan suara rendah. Tuanku, tenanglah, kata Yuliang sambil memberikan senyum tipis dan membungkuk. Yuliang jelas memiliki sikap yang berbeda. Pada tingkat domain dari iblis longgar kesengsaraan, ke-12 tikus surgawi binatang ilahi juga merupakan binatang suci kelas tinggi. Setelah Yuliang melangkah ke jalan awan biru, sosoknya segera menghilang setelah meninggalkan bayangan sesaat. Sementara pada saat itu 3 orang di sisi Qin Yu semua berdiri. Itu karena Hao Fei dan He Yu akan mendaki. Kakak He Yu menatap Qin Yu dan matanya sudah basah. Berapa umurmu sampai kamu masih memiliki penampilan seperti ini? Baiklah, kakak berjanji bahwa tidak peduli apa, saya pasti akan pergi ke alam iblis dan menemukan Anda berdua. Hati Qin Yu juga terdesak. Ketika dia masih kecil tanpa ayahnya yang merawatnya, dia dan Xiao Hai yang kesepian telah bergantung satu sama lain. Sudah berapa tahun perasaan antara dia dan Xiao Hai jelas banding dengan perasaan antara saudara kandung. Langit atas benar-benar mulai bergetar dan semacam energi khusus mulai menyelimuti seluruh alam liang. Ketika menghadapi energi semacam itu, semua mantra pembatasan di alam liang tidak dapat menghalanginya. Itu adalah kekuatan surga. Pada saat itulah Menqian, Songju, Huayan, dan yang lainnya kemudian memandang Qin Yu dan kedua saudara laki-lakinya. Ketika mereka melihat bagaimana ketiga bersaudara itu enggan berpisah, mereka tahu bahwa Hao Fei dan He Yu benar-benar akan mendaki. Kakak Anda pasti harus pergi ke alam iblis dan menemukan kami, kata Hao Fei dengan sungguh-sungguh. Qin Yu hanya bisa mengangguk. Sinar cahaya yang cemerlang ditembak jatuh dari langit langsung menyelimuti Hao Fei dan He Yu, terbungkus oleh sinar kemegahan yang membutakan baik Hao Fei dan He Yu malah terus menatap Qin Yu. Mereka berdua diam-diam mengharapkan Qin Yu berhasil menciptakan teknik transformasi stelar sehingga berhasil ascend. Aku pasti akan pergi dan menemukan kalian berdua, kata Qin Yu dengan tegas. Ketiga bersaudara itu terus bertukar tatapan, baik Hao Fei dan He Yu mulai naik ke udara. Energi yang menyelimuti seluruh tubuh mereka menjadi semakin kuat. Hanya setelah beberapa saat keduanya benar-benar berubah menjadi 2 bola cahaya putih. Ruang itu terlihat bergetar sejenak dan keduanya kemudian menghilang. Xiao Hei Fei, hati Qin Yu menjadi sangat dingin. Seluruh hatinya sedingin es relung terdalam di hatinya membeku. Pada saat itu, Qin Yu mengalami perasaan kesepian yang belum pernah terjadi. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya dengan lembut, dengan longgar mengangkat rambutnya tinggi-tinggi saat mereka lewat. Dapatkah saya mendapatkan harta yang ditinggalkan Paman Lan di alam liang? Setelah itu saya kemudian akan pergi ke balik pintu tertutup untuk melihat dan menciptakan teknik transformasi bintang, berusaha untuk mendaki di tanggal awal. Saudara Qin Yu, jangan terlalu kesal. Kenaikan kedua saudara Anda adalah hukum langit dan bumi, dan itu sama sekali tidak bisa dihalangi. Lagi pula kamu juga sudah mencapai tahap daceng dan kamu juga akan mendaki tidak lama lagi. Menqian menghampiri untuk meyakinkannya. Ekspresi wajah Qin Yu cukup suram. Setelah mendengar kata-kata Menqian, Qin Yu hanya berhasil menampilkan sedikit senyuman. Benar, aku juga akan naik tidak lama lagi. Kata-kata itu dimaksudkan untuk Menqian dan juga untuk dirinya sendiri. Ketika Menqian melihat ekspresi Qin Yu, dia tidak lagi mengganggu Qin Yu dan malah meninggalkan Qin Yu sendirian untuk memiliki waktu tenang sendiri. Saat itu masih ada 9 orang yang hidup di alun-alun. Huayan Xuyu, Li Songjun, Hao Fei. Dengan pengecualian Qin Yu, 8 orang lainnya sedang menunggu hasil dari tuduhan Yuliang ke jalan awan biru. Baru 1 jam sejak Yuliang masuk. Ini masih terlalu dini untuk dibicarakan sekarang ya, kata Menqian sambil tersenyum. Tiba-tiba Menqian mengerutkan kening.
Men Qian mengambil talisman transmisi dan senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Berhasil, Men Qian tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, Yulian, dia sudah berhasil sampai di ujung." Apa Huayan, Du Song Jun, Ao Feng, Fang Tian dan Song Ju satu persatu, para ahli semuanya terkejut. Bahkan Qin Yu yang merasa cukup bersemangat di salah satu sudut alun-alun, Giok Putih juga terkejut hingga sadar. Dia tidak sengaja melihat ke arah sekelompok orang itu, ada senyum puas di wajah Men Qian. "Dengarkan baik-baik, saya mengatakan bahwa Yuliang dia telah berhasil melewati jalan awan biru. Apalagi dia sudah sampai di 9 surga. Mustahil baru 1 jam, bagaimana dia bisa secepat itu?" Hua yang adalah orang pertama yang membalas sebelumnya penatua klan naga, Yan San serta bawahan Anda, Kong Chao dan yang lainnya. Mereka semua telah bertahan selama lebih dari 6 jam, tetapi mereka semua pada akhirnya gagal. Saudara Hua yang seharusnya tidak terlalu subjektif, Song Ju bersuara. Semua orang memandang Song Ju. Song Ju menanggapi dengan bertanya, "Berani saya bertanya kepada semua orang, apakah kalian semua sudah lupa apa tanggapan pertama Yu yang setelah melangkah ke Blue Clouds Road pada awalnya?" Hampir semua orang mengingat adegan itu. Pada saat Yu yang baru saja melangkah ke jalan awan biru, seluruh orangnya segera menghilang. Jelas bahwa dia telah menyerang ke arah ujung lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika jalan awan biru memiliki banyak lapisan penghalang, pada akhirnya Yu yang juga hanya menggunakan 1 jam untuk melewati jalan awan biru. Kecepatan Song Ju mengangguk dan berkata, dibandingkan dengan bagaimana orang lain dengan hati-hati memasuki jalan awan biru, Liang malah menggunakan kecepatannya untuk bergegas melalui jalan awan biru. Itulah sebabnya tidaklah aneh baginya untuk berhasil dalam 1 jam. Sementara pada saat itu 2 batu yang masih hidup yang digunakan untuk menguji jalan Su Yu Yang dan tetua klan naga Aoksu memiliki kilatan cahaya di mata mereka. Menyebut keduanya batu yang digunakan untuk menguji jalan sebenarnya tidak salah. Dari sudut pandang Men Qian dan orang lain, mungkin hanya Men Qian, Huayan, Du Song Jun, Fang Tian, Song Ju dan Ao Feng yang memenuhi kualifikasi untuk memperebutkan harta karun itu. Yang lainnya hanyalah karakter yang mirip dengan umpan meriam dan batu yang digunakan untuk menguji jalan. Men Qian memandang Ao Feng lalu tersenyum dan berkata, "Saudara Ao Feng bawahan, saya sudah berhasil lewat. Sekarang seharusnya seseorang dari giliran kanan klan naga Anda." Ao Feng mengangguk. Menurut aturan awal, orang berikutnya adalah Aoksu. Tunggu, Huayan tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. Apakah saudara Huayan punya pertanyaan? Semua orang memandang Huayan. Sementara itu Qin Yuang sedang duduk dengan acuh tak acuh di salah satu sudut alun-alun Giok Putih, malah diam-diam mengamati sekelompok orang yang berdebat di tengah alun-alun. Qin Yu memahami bahwa orang-orang itu tidak benar-benar memperhatikan praktisi kesiusan Panggung Daceng. Namun Qin Yu malah sangat puas bahwa situasi seperti itu telah terjadi. Mendengar percakapan mereka, Qin Yu diam-diam tidak setuju. Kecepatan melewati jalan awan biru ini hanya mengandalkan kecepatan. Setelah mendengar raungan binatang itu, jelas ada beberapa penghalang. Untuk itu Yu Liang dapat melewatinya, kecepatan adalah salah satu faktor, sedangkan faktor kedua adalah kemampuannya yang kuat. Selain itu, jika hanya kecepatan yang dibutuhkan untuk melewatinya, bagaimana mungkin jarak 5.000 km membutuhkan waktu 1 jam? Men Qian dan yang lainnya secara alami diam-diam mengerti apa pun yang diam-diam dipikirkan Qin Yu. Pada saat itu semua orang di dalam alun-alun sedang melihat Huayan bertanya mengapa dia menghalangi tetua klan naga memasuki jalan awan biru. Huayan tersenyum acuh tak acuh dan menjawab, sebelumnya saudara Men Qian telah mengatakan bahwa Yu Liang telah memasuki jalan awan biru. Namun ini hanya sisi cerita Anda dan siapa yang akan tahu apakah itu benar atau salah? Jika Yu Liang masih bertarung di jalan awan biru saat ini dan kamu membiarkan orang lain masuk, bukankah itu berarti mengirim orang lain ke kematiannya? Du Song Jun, Ao Feng dan yang lainnya terkejut sesaat. Pada saat itu mereka juga ingat aturan jalan awan biru, hanya 1 orang yang boleh masuk. Jika 2 orang berada di jalan awan biru, keduanya pasti akan mati. Slip giok jiwa Yu Liang tidak pecah. Apalagi dia sudah mengirimi saya pesan transmisi. Kalian semua masih takut aku akan menipu kalian semua? Men Qian sambil tersenyum dingin. Slip giok jiwa Yu Liang memang tidak pecah, tapi ini tidak berarti bahwa dia telah berhasil melewati jalan awan biru. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa Yu Liang masih belum meninggal. Anda mengatakan bahwa Yu Liang telah berhasil melewatinya,
tetapi haruskah kami benar-benar mempercayai Anda? Huaiyan bertanya sebagai balasan. Men Qian menjadi sedikit marah. Dia tidak benar-benar berbohong, tetapi Huaiyan dan yang lainnya tidak percaya. Sekelompok orang bodoh karena kalian semua tidak berani masuk, maka saya akan masuk. Men Qian dengan marah berbalik dan mulai berjalan menuju Blue Clouds Road. Saudara Men Qian ini tidak perlu offense secara alami menghalangi Men Qian. Tidak peduli apa, dia juga tidak akan membiarkan Men Qian memimpin dan masuk. Jika Men Qian yang masuk lebih dulu, gulungan itu kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Men Qian. Ao Feng tersenyum dan berkata, saudara Huaiyan, kalian semua juga benar-benar kacau. Jika Men Qian ingin pengkhianat, saya perkirakan dia juga akan mengorbankan kita, kan? Penatua, Ao Su juga seseorang yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun dan telah lama menjadi orang yang mendalam. Dia jelas tidak akan marah karena satu kalimat itu. Selain itu, Penatua, Ao Su telah menyimpulkan bahwa Yu Liang benar-benar berhasil mengatasi jalan awan biru. Sepertinya kecepatan masih sangat berguna. Ao Su diam-diam sudah memiliki metode untuk melintasi jalan awan biru. Utusan tuanku bawahan ini sekarang akan masuk, kata Penatua Ao Su dan membungkuk. Setelah itu, dia melangkah ke Blue Clouds Road tanpa ragu-ragu. Pada saat Penatua Ao Su baru saja melangkah ke jalan awan biru, seluruh orangnya juga pergi dengan sekejap. Jelas Penatua Ao Su juga berpikir untuk melewati dengan mengandalkan kecepatan yang sangat cepat. Siapa orang berikutnya yang melangkah ke jalan awan biru? Semua orang menunggu. Jika Penatua Ao Su berhasil melewati jalan awan biru dengan mengandalkan kecepatan, maka melintasi dengan meningkatkan kecepatan mereka akan berhasil. Roar, raungan geram itu sangat liar dan keras, semua orang di alun-alun bisa mendengarnya dengan jelas. Namun itu segera diikuti oleh raungan naga. Penatua Ao Su telah berubah menjadi wujud aslinya. Fang Tian sangat yakin, semoga saja Penatua Ao Su berhasil melewatinya. Fang Tian diam-diam merasa sangat tidak nyaman. Klan naga memiliki 3 sesepuh agung. Namun setelah memasuki alam Niang, 2 sesepuh agung telah meninggal secara berurutan pada saat itu. Hanya 1 Penatua Ao Su yang tersisa. Jika bahkan Penatua Ao Su juga meninggal, maka ahli tingkat atas klan naga akan benar-benar musnah. Sebenarnya itu bukan hanya klan naga, iblis lepas, dewa lepas, dan bahkan termasuk klan iblis hutan belantara telah kehilangan cukup banyak ahli tingkat atas mereka. Dapat dikatakan bahwa hampir lebih dari setengah ahli super dari alam mortal telah meninggal selama perjalanan di alam Niang. Waktu perlahan-lahan mengalir, menit demi menit, detik demi detik. 1 jam tidak ada jawaban. 2 jam masih belum ada respon apapun. 4 jam telah berlalu dan selip giok jiwa masih utuh. Namun masih belum ada kabar. Ao Su berhasil lewat. Tepat saat semua orang menunggu dengan tenang, beng, suara yang jelas dan tajam terdengar. Flip Soul Jade milik Ao Su itu pecah berkeping-keping. Ekspresi wajah Fang Tian menjadi gelap. Tetua terakhir klan naga juga sudah mati. Sementara itu ekspresi wajah Su Yu yang juga menjadi mendung. Dia juga berpikir untuk mengandalkan kecepatan untuk dengan cepat melewati jalan awan biru di awal. Tetapi setelah melihat hasil Penatua Ao Su itu sangat jelas, mengandalkan kecepatan tidak akan berhasil. Su Yu yang sebisa mungkin cobalah yang terbaik, kata Huaiyan dan mempercayakannya. Pada saat itu Huaiyan juga tidak terlalu percaya pada Su Yu yang. Meskipun Su Yu yang lebih unik dan kemampuannya juga sangat kuat, masih ada perbedaan jika dibandingkan dengan tetua terkuat klan naga Yan San. Akankah Su Yu yang dapat bertahan bahkan ketika Yan San telah meninggal? Su Yu yang mundur ke belakang setelah membungkuk ke arah Huaiyan dan kemudian melangkah ke jalan awan biru. Pada saat dia melangkah ke jalan awan biru, Su Yu yang sedikit terkejut. Haruskah dia terburu-buru atau haruskah dia melanjutkan dengan hati-hati? Pada saat itu ketika dia melangkah ke jalan awan biru, Su Yu yang ragu-ragu. Namun setelah beberapa saat tubuh Su Yu yang berubah menjadi kabur dan bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia akhirnya membuat keputusan dan memutuskan untuk belajar dari Yu Liang. Hanya 4 jam suara Soul Jade Slip pecah sekali lagi terdengar. Suara itu juga menunjukkan bahwa dengan pengecualian Yu Liang, semua makanan ternak meriam dan batu yang digunakan untuk menguji jalan telah sepenuhnya musnah. Sejak saat itu 6 pemimpin besar akan mendapatkan giliran Men Qian, Huaiyan, Du Songjun, Songju,
Fang Tian dan Ao Feng akan memasuki jalan awan biru. Adapun Qin Yu, meskipun kemampuannya adalah yang terlemah karena janji terhadap Ao Feng dan yang lainnya di awal, dia malah akan menjadi orang terakhir yang melangkah ke jalan awan biru. 6 pemimpin hebat. 4 utusan alam ascendant. Utusan alam ascendant ini memiliki ukuran tersembunyi yang kuat dan saya pasti berpikir bahwa mereka semua dapat melewatinya. Namun Kaisar Abadi ini yang pernah berkata bahwa jika utusan alam abadi berpikir untuk berhasil menerobos kesulitannya akan sangat tinggi. Saya memperkirakan bahwa Huaiyan akan mendapat beberapa hukuman untuk diderita. Qin Yu diam-diam membuat keputusan dalam waktu singkat. Menurut sebutan awal Sword Immortal, Huaiyan akan menjadi orang pertama yang melangkah ke jalan awan biru. Huaiyan, jika kamu berhasil melewati jalan awan biru, kamu harus segera mengirim pesan transmisi dan memberitahu kami. Sebaiknya kau tidak melewati jalan awan biru tanpa memberitahu kami. Setelah itu, alih-alih menyuruh kami menunggu di sini dengan sia-sia, kata Men Qian dengan suara dingin. Huaiyan tersenyum dan berkata, tentu saja, bagaimana saya bisa menjadi penjahat keji seperti itu? Ao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami merasa sangat sulit untuk mempercayaimu. Itulah mengapa sebelum melangkah ke jalan awan biru kita berenam harus bersumpah. Siapapun yang berhasil melewati jalan awan biru harus menunggu yang lain. Setelah menunggu, ke-6 orang itu menyelesaikan usahanya dalam melintasi jalan awan biru. Ke-6 orang itu kemudian dapat melanjutkan perjalanan. Jika tidak, orang yang gagal melakukannya akan menderita hukuman dari surga sehingga jiwanya tercerai-berai ke dalam ketiadaan. Benar, 6 dari kita harus bersumpah, kata Men Qian Songju. Tian dan yang lainnya juga memandang Ekspresi wajah Huaiyan berubah sesaat. Sebagai orang pertama yang masuk, dia secara alami akan mendapatkan beberapa manfaat. Namun karena 5 orang telah memutuskan seperti itu, Huaiyan hanya bisa memasukkan penampilan senyuman tipis. Tentu hanya seperti ini kita bisa menyebutnya adil. Segera 6 pemimpin besar semuanya membuat sumpah. Qin Yu mengamati dari jauh. 6 orang membuat sumpah, sebaliknya saya pasti tidak disebutkan. Jelas saya tidak diperlakukan sebagai pesaing wajah. Qin Yu memiliki sedikit senyum acuh tak acuh. Dia hanya melihat 6 pemimpin besar. Segera Huaiyan memimpin dan memasuki jalan awan biru. Men Qian tersenyum dan berkata, kesulitan melintasi jalan awan biru untuk utusan alam abadi akan jauh lebih sulit daripada yang lain. Saya benar-benar penasaran apakah Huaiyan akan bisa melewati hidup-hidup. Ini sangat sulit untuk dikatakan. Du Songjun dan yang lainnya juga mulai tertawa. Waktu berlalu sejak Huaiyan memasuki jalan awan biru. Suara serangan dan ledakan itu terus berlanjut tanpa henti. Itu jelas jauh lebih kuat dan lebih intens jika dibandingkan dengan orang lain yang masuk. Itu membuat Men Qian dan yang lainnya bersukacita atas ketidakberuntungan Huaiyan dan mereka mulai tersenyum. Setelah 2 jam berlalu, bom seolah putur bergema dari samping telinga mereka. Bahkan Qin Yu mulai dari ketakutan. Gelombang kejut yang mengerikan itu telah dikirim dari dalam jalan awan biru, dan ledakan itu benar-benar menyebarkan semua awan biru yang mengelilingi jalan awan biru. Namun hanya setelah beberapa saat awan biru itu sekali lagi berkumpul di sekitar Blue Clouds Road. Ledakan yang sangat kuat, saya khawatir itu sebanding dengan kemampuan Golden Immortal ke-8 atau ke-9 kan. Men Qian dan yang lainnya saling pandang kaget. Saya memperkirakan bahwa Huaiyan bahkan telah menggunakan resor tersembunyinya. Ao Feng mulai tersenyum. Men Qian dan yang lainnya juga mulai tersenyum. Hanya setelah beberapa saat, baiklah, saya sudah lewat pesan transmisi. Huaiyan kemudian dikirim. Sementara itu di saat yang hampir bersamaan, Men Qian juga mengangguk dan berkata, Yuli yang mengirimkan berita. Dia melihat Huaiyan dengan kepala tertutup abu dan wajah berlumuran lumpur berhasil tiba di 9 surga. Kepala tertutup abu dan wajah berlumuran lumpur. Ao Feng tersenyum dan berkata, setelah menggunakan gerakan terakhir dan terakhirnya, aku pasti berpikir bahwa ekspresi wajah Hua dan juga tidak sedap dipandang. Kan ke-5 orang itu segera tersenyum. Qin Yu di satu sudut berdiri, dia sudah berhasil. Saya tidak pernah berpikir bahwa Huaiyan benar-benar akan bisa bertahan hidup dengan ceris sebesar itu. Seluruh orang Qin Yu tiba-tiba berhenti dan melihat ke satu arah. Matanya sesaat dipenuhi dengan keraguan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan juga kegembiraan. Namun seolah-olah sebentar Qin Yu sekali lagi memulihkan penampilan biasanya. Untungnya Men Qian dan sekelompok orang di tengah tidak benar-benar memperhatikan Qin Yu yang berada di sudut, dan tentu saja tidak menemukan perubahan cepat dari tatapan Qin Yu.
Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.